Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Channel rahimakumullah. Di video kali ini kita akan menceritakan sosok sahabat mulia, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi Al-Quraisy. Nama beliau aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi ini nasab beliau berjumpa dengan nasabnya Rasulullah SAW di kakeknya yang keenam, Murrah bin Ka'ab. Jadi masih satu garis. Mereka semua nasabnya sama dari Quraisy. Abu Bakar radhiyallahu anhu dilahirkan di Mekah. Jarak umur Rasulullah SAW dengan Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda. Abu Bakar saat masa jahiliyah dijadikan rujukan orang-orang Arab saat sulit mencari nasabnya. Fulan ini keturunannya dari mana? Tanya sama Abu Bakar. Bani Fulan, semuanya Abu Bakar tahu, ahli nasab. Dan ini adalah kebanggaan bangsa Arab. Abu Bakar As-Siddiq juga terkenal dengan infaknya tanpa takut miskin. Ini cerita sebelum Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar berinfak seolah-olah dia tidak takut miskin, terus infak. Jadi ini mungkin yang menjadi bisnisnya dia besar. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar saat di Syam bermimpi. Lalu mimpinya sama dia diceritakan kepada pemimpin agama di sana. Agama di Syam adalah Nasara. Di sana orang-orang Nasrani masih Nasrani murni, ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ceritalah Abu Bakar tentang mimpinya ke pendeta. Terus ditanya sama pendeta ini, "Dari mana kamu?" "Saya dari Mekah." "Mekah yang mana? Bangsa apa?" "Saya Quraisy." "Terus kamu ini siapa?" "Saya ini pedagang," kata Abu Bakar. "Kalau memang mimpi kamu itu benar, maknanya dari mimpi itu akan ada seorang nabi yang diutus dari kaummu, juga dari bangsa Quraisy, dan engkau akan jadi sahabatnya di masa hidupnya. Engkau yang akan menjadi pendampingnya nabi ini semasa hidupnya, dan engkau yang akan menggantikan nanti menjadi khalifahnya setelah nabi ini meninggal." Abu Bakar selama belum datang Islam, dia tidak ikut agama kaumnya yang notabene kaumnya menyembah patung. Tidak seteguk pun minuman khamar, yang mana manusia di sana terkenal dengan peminum khamar. Pada zaman itu khamar belum diharamkan. Dia mengharamkan khamar di dirinya dan sebelum Islam. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang menjaga harga dirinya, jaga dirinya di depan orang, jaga halaknya. Karena dia tahu orang kalau sudah minum khamar, mabuk, ngelantur, gak tahu apa yang diomongin, tidak tahu apa yang dibuat. Suatu hari Abu Bakar lagi duduk-duduk di Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Ada Zaid bin Amr bin Naufal juga lagi duduk-duduk di situ. Datang Umayyah bin Abi Salt. "Bagaimana kabarmu, wahai pencari kebenaran?" "Saya baik-baik saja," kata Abu Bakar. "Gimana yang engkau cari selama ini? Sudah dapat apa belum?" Akhirnya Abu Bakar pergi menemui Waraqah bin Naufal. Abu Bakar menceritakan kepada dia tentang apa yang selama ini aku cari, dan tentang mimpinya, terus tentang bahwasanya akan ada nabi yang akan diutus dari kita. Akhirnya Abu Bakar ngomong sama Waraqah bin Naufal. "Naam," kata Waraqah bin Naufal, "betul engkau. Sesungguhnya nabi yang ditunggu-tunggu sekarang ini ada di tengah-tengah nasab bangsa Arab. Ini nasabnya paling tinggi. Jadi kalau yang diutus menjadi nabi bukan Nabi Muhammad pada waktu itu, atau dari nasab lain yang tidak bagus, bisa jadi bohong." "Wahai paman," kata Abu Bakar, "nanti dia bakal ngomong apa? Apa yang akan disampaikannya? Dia akan mengatakan apa yang dikasih tahu kepada dia. Maksudnya dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyu, yang dimana kita tahu kisahnya di Gua Hira turun malaikat Jibril. "Iqra." Rasulullah bilang, "Ana gak bisa baca." "Iqra." "Terus ana gak bisa baca," kata Rasulullah. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dimasukkan ke hatinya sama malaikat,
Gemetar Rasulullah ketakutan, turun dari gua Hira, pulang gemetaran, takut cerita sama Khadijah. Lalu Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal dan menceritakan apa yang dialami Rasulullah. Apa kata Waraqah bin Naufal? Kita tahu semua yang datang adalah An-Namus, malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jika aku ada umur, aku bisa membelamu saat engkau diusir oleh kaummu, kata Waraqah bin Naufal. Gak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Dikisahkan juga bahwa Abu Bakar sudah mengenal yang namanya Muhammad bin Abdillah. Sudah sohiban beliau waktu masih zaman jahiliyah. Abu Bakar ini sudah tahu dari kejujurannya, amanatnya, kebaikannya, akhlaknya, dan kemuliaan Rasulullah SAW. Dan dia tidak pernah berbohong sedikit pun kepada manusia manapun. Suatu hari Abu Bakar berjumpa dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak tahu bahwasanya yang diutus menjadi nabi itu Muhammad. Tapi di luar sana orang Quraisy ngomong gak enak tentang Muhammad. Muhammad sekarang menghina tuan-tuan kami, menghina apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Mendengar berita itu, Abu Bakar langsung mendatangi Muhammad karena janggal ini. Biasanya orang muji-muji dia. Didatanginya langsung sama Abu Bakar dengan mengatakan, apakah betul apa yang dikatakan sama mereka orang Quraisy, wahai Muhammad? Omonganmu yang memerintahkan untuk meninggalkan tuhan-tuhan kita dan orang-orang menyembah berhala itu adalah orang-orang bodoh. Dan engkau telah mengkafirkan bapak-bapak kami karena telah menyembah berhala. Rasulullah berkata, betul, aku adalah Rasul Allah dan aku adalah Nabi Allah. Aku diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memanggilmu wahai Abu Bakar. Aku mendakwakanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan kamu tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah SAW, maka diam Abu Bakar. Abu Bakar menerima dan tidak pernah mengingkarinya. Lalu Abu Bakar terang-terangan menisbatkan dirinya kepada Islam. Detik itu langsung beriman tanpa ada penolakan, pulang dalam keadaan Islam. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, tidakkah aku mendakwakan seseorang kepada agama Islam kecuali pasti ada penolakan, pasti ada keraguan, pikir-pikir dulu dan lain sebagainya, kecuali Abu Bakar. Tidak ada penolakan sedikit pun saat aku mendakwakannya, dan tidak ada keraguan saat dia mendengarkan apa yang aku sampaikan. Langsung detik itu Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar adalah manusia pertama yang masuk Islam dari orang-orang yang merdeka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya dia mengatakan, yang pertama kali yang memperlihatkan keislamannya ada 7 orang. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, ketiga Ammar bin Yasir, keempat Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir, kelima Suhaib Ar-Rumi, keenam Bilal bin Rabah, dan ketujuh Mikdad. Saat menunjukkan keislamannya, Rasulullah dijaga sama pamannya. Kaumnya gak berani dekat-dekat, mau nyerang, mau nindas, gak berani kaumnya sama Abu Thalib. Dijaga, Allah jaga Abu Bakar, dan dengan dijaganya sama kaumnya Bani Tayyim. Adapun yang lain mereka disiksa dan dihajar. Kenapa? Ammar bin Yasir, dia seorang budak, disiksa dan dihajar habis-habisan. Ibunya juga disiksa sampai ditombak kemaluannya dan mati. Bapaknya juga disiksa sampai mati. Mikdad habis disiksa juga. Bilal bin Rabah disiksa sama majikannya, dipakaikan dengan baju besi, dilempari batu, terus diseret ke tempat yang paling panas di Mekah, ditimpa batu badannya, disuruh murtad dari agamanya Muhammad, terus disiksa sama Umayyah, sampai Bilal cuma bilang ngomong ahadun, ahadun, ahad. Orang-orang Quraisy hanya bisa melihat, gak berani bantu karena ini petingginya Quraisy. Hanya Abu Bakar yang saat itu berani ngomong sama Umayyah. Kemudian datang Abu Bakar melobi Umayyah. Wahai Umayyah, sudahlah, mau ngapain siksa orang ini?
Jual aja ke ana aja, ana beli. Kata Umayyah, berapa memang kamu mau beli? Berapa maunya? Bukan ditawar sama Abu Bakar. Kalau nggak salah minta 7 kantong emas. Dikasih 7 kantong, nggak pakai nawar lagi. Dibeli sama Abu Bakar, disuruh lepas. Sudah terima uangnya karena kesal, lalu ngomonglah Umayyah, kamu ini bodoh. Bilal ini budak nggak ada gunanya. Sama kamu beli 7 kantong emas. Kalau kamu tawar 1 kantong, ana lepas tadi, kata Umayyah. Bodoh kamu Abu Bakar. Abu Bakar mau dibuatnya menyesal beli Bilal. Dibalik sama Abu Bakar, yang bodoh kamu Umayyah. Kamu yang bodoh Umayyah. Kalau kamu bilang tadi harganya 20 kantong emas, ana kasih 20 kantong. Diam Umayyah. Nggak bisa jawab, pulang dia. Banyak yang dibebaskan sama Abu Bakar As-Siddiq. Bukan dibeli jadi budaknya, tapi dibebasin. Terus begitu. Di antara orang-orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama, Az-Zubair ibnu Awam, sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu Utsman bin Affan, kemudian Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibnu Auf. Mereka semua datang kepada Nabi Muhammad dan didampingi sama Abu Bakar. Siapa yang gandeng? Abu Bakar. Ibadah yang dilakukan oleh mereka-mereka ini yang disebut sama kita barusan namanya Abu Bakar. Abu Bakar yang dapat pahalanya. Imannya satu di antara mereka ini teman-teman. Jutaan iman kita di zaman sekarang. Coba kita pilih satu saja. Abdurrahman ibnu Auf, Thalha bin Ubaidillah, orang yang mati syahid yang berjalan di atas muka bumi. Bisa dibayangkan, Thalha bin Ubaidillah masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Bayangkan sebesar apa pahalanya teman-teman. Ada kata-kata dari Umar bin Khattab dan juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW, kalau imannya umat ini ditimbang di satu sisi dan imannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang di sisi yang lain, timbangannya bakal berat di Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Kemudian nanti kita bahas Abu Bakar As-Siddiq hingga ia menjadi khalifah sampai dia meninggal dunia di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.